Studi kasus Dicom Group PLC. Dicom Group PLC yang berikutnya akan saya sebut sebagai DGP, didirikan di Swiss tahun 1991 oleh Otto Schmidt sebagai penyedia hardware, software, dan layanan pendukung untuk sektor bisnis pemindaian dokumen. Dengan memiliki lebih dari 10.000 pelanggan di lebih dari 60 negara, DGP berusaha untuk membuktikan visinya, menjadi pemimpin global dalam merealisasikan otomasi transaksi bisnis organisasi. Misi DGP berfokus pada layanan pelanggan, mempertahankan pangsa pasar yang dominan, serta memperkerjakan karyawan berkompetensi tinggi. DGP menganut nilai-nilai kunci, yakni rasa hormat, integritas, kesetiaan, dan hubungan kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan. Di DGP ada beberapa cara yang digunakan untuk memupuk budaya perusahaan. Misalnya istilah dan prinsip keluarga Dicom dipromosikan oleh DGP dengan tujuan agar karyawan tidak hanya bekerja mencari keuntungan, tetapi juga menjadi layaknya keluarga. Di DGP, pengembangan karyawan menjadi prioritas, sehingga DGP menawarkan pelatihan internal dan eksternal. Tidak hanya itu, DGP juga mempromosikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja serta praktek bisnis yang etis. Detail lainnya tentang DGP akan saya paparkan bersama analisa pada sesi identifikasi dimensi budaya. Apabila dimensi budaya pada DGP akan diidentifikasi, manakah metode identifikasi yang sebaiknya digunakan? Hofstede atau Trompernars dan Hamden-Turner? Mengulas sedikit dari penjelasan rekan saya sebelumnya, berikut adalah tabel perbandingan kedua identifikasi yang disebutkan. Silahkan kawan-kawan pause atau merujuk pada tabel yang sama di slide saya jika memang diperlukan. Perbedaan utama fungsi antara keduanya adalah identifikasi Hofstede menekankan pada pemahaman nilai-nilai sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku dalam konteks bisnis, serta memprediksi potensi gesekan budaya. Sedangkan identifikasi Trompernars and Hamden-Turner menekankan pada pemahaman bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi interaksi dan negosiasi antara individu dengan budaya yang berbeda. Jadi, kedua identifikasi dapat digunakan untuk pemahaman lintas budaya yang efektif, bergantung pada konteks dan tujuannya. Namun karena studi kasus ini bertujuan untuk pembelajaran, maka saya akan menggunakan keduanya. Identifikasi pertama dengan metode Hofstede. Di DGP ditetapkan hierarki datar atau horizontal di mana tidak ada senioritas, serta tidak digunakannya tanda pangkat dalam perusahaan. Hal ini membuka saluran komunikasi, mendorong otonomi karyawan, dan menyebabkan dimensi power distance atau jarak kekuasaan di DGP menjadi rendah atau pendek. DGP memberikan penekanan pada aspek individual melalui pengembangan karyawan dan promosi internal, serta pada aspek kolektif melalui rasa memiliki dengan mempromosikan prinsip dan istilah keluarga Dicom. Hal tersebut menyebabkan dimensi individualism or collectivism berada pada titik seimbang. Kemudian, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam informasi studi kasus DGP, penekanan pada pencapaian tujuan bisnis sambil menumbuhkan budaya kepedulian dan inklusivitas keluarga Dicom dapat menunjukkan keseimbangan pada dimensi masculinity or femininity. DGP juga secara sadar memberikan otonomi kepada karyawan dalam prosedur dan kebijakan perusahaan. Berkaitan dengan dimensi uncertainty avoidance, hal tersebut secara moderat membantu dalam menghindari ketidakpastian seperti penolakan atau perselisihan. DGP juga memberikan penekanan pada perbaikan berkelanjutan, pengembangan karyawan, dan pemberian dividen yang menarik bagi pemegang saham. Hal tersebut mencerminkan tingkat yang moderat pada dimensi Confucian dynamism. Hingga tahap ini, DGP masih teridentifikasi menunjukkan karakteristik dimensi budaya pada metode Hofstede. Identifikasi kedua dengan metode Trompernars and Hamden-Turner. Di DGP terdapat penekanan pada rasa hormat, integritas, dan kesetiaan sebagai nilai-nilai yang penting, sehingga dapat dikatakan bahwa DGP memenuhi pendekatan universal berdasar dimensi universalism. Di DGP juga terjadi keseimbangan antara tanggung jawab individu dan otonomi dalam prosedur dan penentuan kebijakan perusahaan.
Sehingga apabila didasarkan pada dimensi individualism or communitarianism, terjadi perpaduan nilai antara keduanya. Kemudian, di DGP terdapat penekanan pada hubungan interpersonal melalui prinsip keluarga DIKOM, serta kepedulian terhadap karyawan seperti program pengembangan, perayaan ulang tahun perusahaan, serta penghargaan akan kinerja. Hal tersebut menunjukkan adanya aspek emosional budaya berdasarkan pada dimensi neutral or emotional. Promosi internal dan keterlibatan dalam proses rekrutmen di DGP menunjukkan pendekatan berorientasi hubungan yang spesifik berdasar pada dimensi specific relationship. Berkaitan dengan dimensi achievement or ascription, adanya penekanan pada produk dan layanan unggul serta pencapaian tujuan bisnis melalui pengembangan karyawan mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada pencapaian atau achievement. Lalu, penekanan oleh DGP dalam perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan bisnis menunjukkan sikap yang lebih sinkron terhadap waktu berdasarkan dimensi synchronic or sequential attitudes to time. Terakhir, karena DGP berfokus pada kesadaran etis, pengembangan karyawan, dan keterlibatan masyarakat, hal tersebut menunjukkan sikap terhadap lingkungan yang berasal dari dalam atau internal, berdasarkan dimensi internal or external direction of attitudes to the environment. Hingga tahap ini, DGP juga masih teridentifikasi menunjukkan karakteristik dimensi budaya pada metode Trompenaars and Hamden-Turner, jejaring budaya atau cultural web pada DGP. Jadi, apakah budaya dalam DGP telah selaras dengan visi dan misi perusahaan? Ya, budaya DIKOM Group PLC selaras dengan visi dan misinya. Unsur budaya yang mengedepankan rasa kekeluargaan, penghargaan akan prestasi, pemberdayaan karyawan, serta komunikasi terbuka secara konkret berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam visi dan misi DGP.